Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran PKN ya nak ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku semua, kelas 11. Minggu kemarin kita membahas masih bab 1 ya, tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan dalam perspektif Pancasila. Kemarin kita bahas yang A ya, konsep hak dan kewajiban asasi manusia ya. Yang diantaranya pengertian HAM menurut para ahli ya, menurut para ilmu. Nah, kali ini kita masuk yang B ya nak ya. Nah, yang B adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia ya. Antara hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari satu mata uang ya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Hak asasi manusia terdiri atas berbagai jenis ya. Hak menurut Universal Declaration of Human Rights ya. Hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, hak pribadi atau personal rights ya. Hak pribadi menyangkut hal-hal yang berkaitan masalah hak-hak pribadi manusia yang meliputi A. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah tempat ya. Yang B. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang C. Hak kebebasan untuk memilih dan aktif di organisasi ataupun perkumpulan. Berikutnya, yang D. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang terakhir, hak mengembangkan diri dan hak hidup. Itu hak pribadi ya nak. Yang pertama. Yang kedua ada hak ekonomi atau property right ya. Yang meliputi A. Hak kebebasan melakukan jual beli. Yang B. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang C. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Yang D. Hak kebebasan memiliki sesuatu. Dan yang terakhir E. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu hak ekonomi. Hak politik pun ada, atau political rights. Apa saja hak politik ya? Yang pertama ada A. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum. Yang B. Hak ikut serta dalam melakukan kegiatan pemerintahan ya. Yang C. Hak membuat dan mendirikan partai politik dengan organisasi politik lainnya. Yang D. Hak membuat dan mengajukan satu usulan petisi. Yang E. Hak menjadi anggota partai politik. Itu hak politik ya. Kalau nanti ditanya, sebutkan hak-hak politik, bidang-bidang hak politik, kamu sebutkan saja, apa saja, meliputi apa saja gitu ya. A, B, C sampai E ya. Yang keempat, hak sosial budaya atau socio-culture rights. Apa saja hak sosial budaya? Nah, hak sosial budaya meliputi A. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang B. Hak mendapatkan pengajaran. Yang C. Hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang D. Hak untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Itu hak sosial budaya. Adapun yang kelima ada hak persamaan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality ya. Meliputi apa saja nak? Yang A. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang B. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang C. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum ya. Adapun yang keenam, hak mendapat perlakuan yang adil atau procedural rights. Apa saja?
Ada dua ya. Yang A, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang B, hak persamaan perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Jadi tidak ada bedanya, sama semua ya. Nah, adapun di samping hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi atau dasar manusia. Kewajiban asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama apa? Yang pertama, patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional tentang HAM. Berikutnya adalah yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain serta secara timbal balik. Yang terakhir kelima, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Hal ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban. Nah, untuk materi bab 1 kali ini tentang HAM kita sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan membahas tentang yang C ya, upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Baik anak-anakku, sampai di sini materi yang Bapak bahas tentang HAM ya, sampai B, besok yang C. Jangan lupa setelah ini Bapak kasih kalian waktu untuk menonton sebelum kita melaksanakan Jumit ya. Bapak kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Apabila masih ada pertanyaan yang kurang paham, boleh ditanyakan di Zoom nanti ya. Sekalian anak-anakku, Bapak share link absen Google Form di Zoom Meet ya, via Zoom Meet. Jadi silahkan ikut ya anak-anakku ya. Ikut Zoom Meet. Ya. Ada tanya jawab nanti di situ. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Sampai berjumpa di Zoom Meet nanti setelah ini ya. Terima kasih anak-anakku. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.